Halo teman-teman, pernah berpikir nggak kenapa ada satu perusahaan atau satu usaha produknya udah bagus, kemudian tim marketingnya rajin, tapi kenapa tetap merugi? Masalahnya di mana? Dan ternyata kebanyakan permasalahannya adalah bukan di produknya. Produknya sudah bagus, tapi permasalahannya sepele, yaitu di data, teman-teman. Dan di video ini teman-teman akan dijelaskan kenapa data bisa berpengaruh. Dengan data tersebut, perusahaan atau usaha bisa mengirit budget jutaan rupiah. Kemudian ngambil keputusan yang lebih tepat. Dan bahkan bisa mengalahkan kompetitor yang mungkin modalnya lebih kuat daripada kita atau daripada teman-teman. Nah, menarik kan? Makanya Fahmi Data. Dan kita akan bahas mengenai data ini setelah yang satu ini. Bam. Selamat datang di channel Pythonesia ini teman-teman. Dengan gua Brad, kita akan belajar mengenai data science atau hal-hal berhubungan dengan Python, tetapi dengan lebih simple dan mungkin mudah dimengerti oleh teman-teman. Seperti yang telah kita ceritakan di awal, bayangin jika teman-teman punya usaha. Misalkan produk teman-teman diiklankan di Facebook, TikTok, Instagram, dan mungkin menghabiskan budget mungkin sekitar 10 juta. Tapi hasilnya sepi. Aneh kan? Ketika teman-teman mengecek lagi hasil iklan yang ditayangan tersebut, ternyata 70% budget iklan tersebut tidak menghasilkan apa-apa terhadap nilai penjualan. Dan lebih parah lagi, bahkan tim marketing nggak tahu hal itu akan terjadi. Nah, disinilah bisnis banyak yang jatuh. Bukan karena kurang modal, tetapi karena tidak mempunyai informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan. Sekarang pertanyaannya yang baru nih. Kalau masalahnya ternyata sesederhana itu di dalam hal data, kenapa banyak pebisnis yang masih gagal? Jawabannya ada di video ini, teman-teman. Data ini sebenarnya berupa angka atau numerik, kemudian catatan atau rangkuman aktivitas kita sehari-hari dalam menjalankan roda bisnis. Tapi sebetulnya nilai yang sebenarnya muncul itu adalah ketika data diolah menjadi berbentuk informasi yang bermanfaat, teman-teman. Contoh misalnya, data penjualan setelah melakukan iklan jenis pertama, teman-teman mendapatkan 150 pembeli. Sementara iklan yang kedua atau iklan B misalnya hanya mendapatkan 7 pembeli. Tapi ternyata kalau dilihat atau dibandingkan biayanya sama. Nah, artinya dengan biaya yang sama, iklan pertama menghasilkan 150 pembeli, sementara iklan yang kedua atau iklan B hanya menghasilkan 7 pembeli atau lebih sedikit. Nah, informasi inilah yang bisa mengubah peta atau arah bisnis teman-teman semua. Dari yang tadinya buang uang, sekarang paradigmanya menjadi bagaimana menghemat dan menghasilkan cuan yang lebih besar. Dari yang tadinya buang uang untuk iklan, kita arahkan menjadi penghematan dan tepat sasaran. Banyak perusahaan besar, mulai dari e-commerce, restoran cepat saji, sampai bank, mengakui bahwa keputusan manajemen bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena tidak mempertimbangkan data sewaktu keputusan itu dibuat. Mereka mengiklankan produk yang sebetulnya nggak diminati oleh audiens atau oleh niche market yang ada. Mereka lebih fokus di channel marketing yang sebetulnya tidak menghasilkan ROI atau return on investment yang baik, teman-teman. Dan akhirnya bagaimana? Reputasi turun, biaya membengkak, dan pelanggan kabur. Di sini kita belajar satu hal. Data bukan cuma angka. Dan data merupakan alarm awal yang bisa menyelamatkan bisnis kita sebelum terlambat. Nah, ketika perusahaan mulai men-tracking data dengan benar, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Biaya iklan turun drastis, prospek masuk lebih banyak, keputusan menjadi lebih tepat, dan tim bisa fokus pada apa yang benar-benar menghasilkan uang. Ini bukan teori, ini merupakan realita, teman-teman. Realita dari sistem bisnis yang modern. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau data bisa menghemat uang, bisa mempercepat keputusan, dan meningkatkan profit, kenapa masih banyak orang belum memakai data dengan benar? Ya, karena satu hal, mereka berpikir menganalisa data itu rumit. Nah, pada channel ini
kita akan membahas bagaimana paradigma rumit itu akan kita sederhanakan. Sehingga bagi teman-teman yang baru belajar pun bisa mengikutinya dengan baik. Intinya begini, bisnis kita selalu menghasilkan data. Bisa berupa data penjualan, data produk yang diklik kalau kita memakai website, data kunjungan, biaya, dan preferensi si pelanggan. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai aset bisnis. Bisa melalui website, sosial media, iklan, dan sistem internal. Data itu diolah menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Dan dengan informasi tersebut kita bisa melihat saluran mana atau funnel mana yang lebih efektif, target pasar mana yang lebih responsif, produk mana yang lebih menguntungkan, dan biaya mana yang harus dipotong untuk cut cost. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Yuk kita melek data sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat sasaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat, bisnis yang menang bukan bisnis yang paling besar, tapi yang paling cepat mengambil keputusan yang tepat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita memahami data. Silahkan subscribe, like, atau share video ini kepada teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai data science atau hal-hal yang berhubungan dengan Python. Bye-bye.